Video berikutnya terasa jauh lebih misterius karena tidak memiliki sumber yang jelas. Satu-satunya informasi yang berhasil ditemukan menyebutkan bahwa rekaman ini diduga berasal dari kamera keamanan sebuah rumah di suatu daerah di Vietnam. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita mendengar suara-suara aneh dari luar rumahnya. Karena penasaran, ia keluar untuk memeriksa asal suara itu. Namun, beberapa detik kemudian, situasi berubah menjadi sesuatu yang sangat ganjil. Sesosok kecil dengan tinggi menyerupai balita terlihat berlari menuju bayangan di dekat gerbang. Tidak lama setelah itu, sosok kecil lainnya tampak berdiri tepat di luar pagar rumah. Yang membuat rekaman ini semakin membingungkan, salah satu sosok tersebut terlihat seperti melemparkan sesuatu, seperti debu atau pasir, melewati pagar ke arah wanita yang ketakutan itu. Tidak diketahui dengan pasti apa yang dilemparkan, dan karena tidak adanya sumber asli dari video tersebut, hampir mustahil untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di lokasi itu. Sebagian penonton percaya bahwa wanita tersebut sedang berhadapan dengan semacam makhluk kecil misterius, atau bahkan entitas supranatural. Namun pertanyaannya tetap sama, apa sebenarnya yang terekam oleh kamera malam itu? Bagaimana menurutmu? Berikut ini adalah sebuah video lama yang muncul dari kedalaman internet dengan sumber asli yang hingga kini tidak diketahui. Dalam rekaman tersebut, sekelompok teman terlihat sedang berkumpul di sebuah hutan di Perancis. Mereka tampak menikmati malam dengan bercanda, minum, dan bersenang-senang bersama. Namun suasana santai itu berubah seketika ketika salah satu dari mereka menyadari ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan. Awalnya, mereka mengira sosok itu hanyalah seekor anjing yang sedang mengintai dari kejauhan. Vous avez vu un truc encore bouger? Oh, toi là. Il y a un truc là-bas? Il y a un truc derrière là. Attendez. Minou, minou, j'ai trouvé ta mère. Putain! Plutôt. Il est mignon le chat. Ouais, il est un peu gros le chat, j'aime pas ça. Ouais, je vais me barrer. Oh, non? Bah, y a un. Oh, c'est le fils de Dion. Pourquoi t'as laissé tomber la torche? Pour éclairer, putain! Beberapa saat kemudian, sesuatu yang tampak bukan berasal dari dunia ini terlihat bergerak perlahan di balik pohon. Makhluk itu tampak memiliki jari-jari yang sangat panjang, tubuh kurus, dan kepala menyerupai tengkorak dengan ukuran yang tidak wajar. Sebelum siapapun sempat mendekat atau memahami apa yang mereka lihat, rekaman tersebut tiba-tiba terputus. Apa yang terjadi setelah itu masih menjadi misteri hingga sekarang. Jadi, menurut Anda, apakah kelompok tersebut benar-benar mengalami pertemuan dengan makhluk asing? Atau sebenarnya ada penjelasan lain di balik sosok mengerikan itu? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suatu larut malam, sekitar pukul 3 pagi, sebuah keluarga di Florida dikejutkan oleh notifikasi dari kamera keamanan ring mereka yang mendeteksi pergerakan di halaman belakang rumah. Saat rekaman diperiksa, apa yang mereka lihat justru berubah menjadi sesuatu yang sangat menyeramkan. Satu ayunan gantung di halaman belakang terlihat terbalik, sementara sesosok menyerupai asap melesat melewatinya. Biasanya, rekaman seperti ini masih bisa dijelaskan dengan hal sederhana seperti kabut, asap, atau semprotan serangga yang mengenai lensa kamera. Namun kali ini berbeda. Sosok aneh tersebut tampak mempertahankan bentuknya dengan jelas. Wujudnya menyerupai tubuh manusia, lengkap dengan wajah, badan, dan dua lengan yang terentang, seolah-olah melayang sebelum perlahan menghilang dari pandangan. Yang membuatnya semakin menyeramkan, sosok itu tampak muncul kembali beberapa saat kemudian, bergerak ke arah lain di bagian belakang halaman. Jika itu hanyalah asap atau kabut yang tertiup angin,
Bentuknya seharusnya berubah atau memudar sepenuhnya seiring waktu. Namun yang terlihat justru sebaliknya. Bahkan ayunan di halaman tampak ikut bergerak bersamaan ketika sosok itu melintas, menambah kesan bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa terjadi di sana. Jadi, apakah ini benar-benar penampakan nyata, atau hanya sebuah tipuan yang dibuat dengan sangat rapi? Video berikutnya diunggah ke Facebook oleh Marla Shar Hernandez dari Richmond, California. Marla menjelaskan bahwa saat itu, ia sedang menata ulang beberapa furniture di kamar tidur putranya. Setelah selesai, ia merekam kondisi akhir kamar tersebut untuk diperlihatkan kepada putrinya. Namun, ketika ia memutar kembali rekaman itu, ia menyadari ada sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Marla mengatakan bahwa saat itu ia benar-benar sendirian di dalam ruangan. Tetapi dalam video tersebut, sesuatu yang menyerupai tangan kecil tampak bergerak perlahan dari belakang lemari putranya, yang membuatnya semakin menyeramkan. Beberapa penonton mengaku mendengar suara samar seorang pria yang terdengar berbisik pelan, "Jangan takut mati sekarang." Marla kemudian mengunggah video itu ke Facebook dengan harapan mendapatkan pendapat tentang apa sebenarnya yang berhasil ia rekam. Ia menjelaskan bahwa selain satu kejadian aneh sebelumnya, ketika saklar kipas di kamar putranya pernah menyala dan mati sendiri, ia tidak pernah benar-benar mengalami aktivitas paranormal lain di rumah tersebut. Jadi menurut Anda, apa sebenarnya yang terekam dalam video itu? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Fenomena paranormal di Jepang bukanlah hal yang asing. Dua penyelidik populer, Tomo dan Hiro, dari saluran YouTube Omagatoki Film, dihubungi oleh seorang pemilik apartemen yang putus asa. Menurut sang pemilik, lebih dari 10 tahun lalu, sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak pernah tinggal di apartemen tersebut. Namun pada suatu malam, sang ayah tiba-tiba mengalami gangguan psikologis yang tidak dapat dijelaskan, lalu menghabisi nyawa istri dan anaknya sendiri di dalam apartemen itu. Beberapa hari kemudian, jasad keduanya ditemukan tersembunyi di dalam sebuah lemari kamar tidur. Sementara itu, sang ayah menghilang tanpa jejak dan tidak pernah ditemukan. Sejak tragedi mengerikan itu terjadi, pemilik apartemen mengatakan bahwa tidak ada penyewa yang mampu bertahan lebih dari 7 hari di tempat tersebut. Setiap orang yang mencoba tinggal di sana selalu mendadak memutuskan pergi sebelum 1 minggu berlalu. Karena itulah, pemilik apartemen menantang tim Omagatoki untuk tinggal selama 7 hari di unit tersebut demi mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tomo menerima tantangan itu. Ia memutuskan untuk tinggal sendirian di apartemen itu selama 1 minggu penuh, sementara kamera statis dipasang di dalam kamar tidur, tepat di ruangan tempat tragedi itu terjadi 10 tahun sebelumnya. チャレンジ1日目、さっきまでねヒロ君と一緒にいたんで、そんなに感じなかったんですけど、やっぱりね一人ぼっちになっちゃうと嫌な空気はありますよね。周り何もないんで、ほんと山奥の方な物件なんでね、ほんと何かあったらほんとどうしようみたいな感じはあるんですけど、まあね動画的に微妙ですけど、まあ7日間何もなく無事に過ごせればいいかなと思うんですけどね。いやどうでしょう。特に、やることもなくてちょっと眠くなってきたんで、もう初日はこんな感じで見ようと思います。 2 malam pertama berlalu tanpa kejadian berarti. Namun pada malam ketiga, sekitar tengah malam, Tomo mulai menyadari sesuatu yang aneh di area kamar mandi. いやなんかさっき見て、あれなんか人影に見えないっすね。いやそれでさっきめちゃくちゃビビって外確認しに行ったんですよ。で確認何もないんですよね。なんかいるように見えないですか。おかしいよ。なんだろう。
Sebuah bayangan misterius tampak terlihat di pantulan jendela. Tomo segera memeriksa keluar, tetapi tidak ada siapapun di sana. Bayangan itu muncul tanpa penjelasan yang jelas. Dan keesokan malamnya, keadaan mulai menjadi jauh lebih menyeramkan. トイレに行こうと思って気づいたんですけど、昨日フロアのすりガラスのところになんか影みたいなのあったじゃないですか。で、ないっすよね。昨日もっと影みたいなの映ったような気がするんだけど、おかしいよな。なんだったんだろう。 Bayangan dari malam sebelumnya tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun saat Tomo mencoba tidur, ia terus merasakan sesuatu yang mengganggu. Berkali-kali ia terbangun dengan perasaan bahwa ada seseorang di ruangan itu bersamanya. Seseorang yang berdiri diam di dekat lemari. Memasuki malam kelima dan keenam, kondisi Tomo mulai memburuk. Ia mengaku tidak bisa tidur karena terus mendengar suara langkah kaki di dalam apartemen. Bahkan yang lebih mengerikan, terdengar suara gumaman pelan menyerupai suara seorang wanita. Kini hari ketujuh tiba. Tomo sudah kelelahan dan sempat berpikir untuk menghentikan tantangan itu lebih awal. Namun karena hanya tersisa 1 malam lagi, ia memutuskan untuk bertahan sampai akhir. Keesokan paginya, Tomo bangun dengan perasaan aneh. Untuk pertama kalinya selama seminggu, ia merasa tidur dengan sangat nyenyak. 今急遽トモさんに来てもらいました。トモさん昨日の夜の出来事なんですけど、最終日、本当に何も覚えてないんですか？特に夢だとかうなされたとかっていうこともないんですか？いや、なんかね、一番ぐっすり寝るかな。朝まで多分ずっと寝てたと思う。本当に何も変わったことは何もなかったんですね。そうだね、全然何も。昨日は怖い夢も見てないし、何もなかったと思うけど。わかりました。 Namun disinilah semuanya berubah. Saat Tomo sedang bekerja, Hiro mulai memeriksa rekaman dari kamera yang berekam sepanjang malam terakhir. Dan apa yang ia temukan membuatnya terdiam. Karena sesuatu memang terjadi malam itu. Sesuatu yang sama sekali tidak diingat oleh Tomo. Sesuatu yang benar-benar mengerikan. Di dalam rekaman itu, Tomo terlihat bangun dari tidurnya dalam keadaan seperti tidak sadar. Perlahan, ia meraih kamera, lalu duduk tepat di depan lemari. Tak lama kemudian, rekaman mulai mengalami gangguan. Tomo menatap kamera sambil tersenyum dengan ekspresi yang tidak wajar. Lalu tanpa alasan yang jelas, ia mulai menangis. Gangguan pada video terus berulang seperti sebuah loop. Dan di dalam salah satu frame, terlihat wajah seorang wanita mengintip dari dalam lemari, menatap langsung ke arah kamera.
Tomo bersikeras bahwa ia sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Ia percaya dirinya tidur nyenyak sepanjang malam. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Tomo tanpa sadar dirasuki oleh arwah wanita yang meninggal di kamar itu? Wanita yang jasadnya ditemukan di dalam lemari yang sama. Menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi di apartemen itu? Anda bisa menonton investigasi lengkapnya di saluran YouTube Omagatoki Film.